What's Baik, karena ini sudah direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. interpretasi? Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang sudah hadir di room ini adalah room berbagi tentang praktik baik. Kita tidak lagi berbicara tentang format-format, tapi kita berbicara tentang kondisi real yang sudah dilakukan. Kami berharap itu bisa di ATM-kan, amati, tiru, modifikasi, sehingga apa yang kita lakukan di BK itu betul-betul aksi nyata yang berdampak ke murid, bukan lagi sekedar administrasi, sekedar dicatat atau ditulis untuk meloloskan kita dari apa ya, dari mohon maaf ini dari pengawas begitu. Nah, harapan kita di Berbeka kita ubah mindset yang dulunya selalu Jepit mencari format, barang mamanya. kini langsung melakukan aksi nyata yang akan berdampak pada murid atau siswa. Tanpa berlama-lama lagi kita undang, kalau saya sih mengatakan apa ya, narasumber berbagi praktik ya. Jadi ini kita tidak berbicara konsep, tapi berbicara tentang tataran praktik layanan BK. Untuk itu dengan hormat kami undang Kakanda Sudarming. Ini adalah guru BK SMK 5 Makassar. Dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Teman-teman sekalian, MGBK. Saya sebenarnya mau bicara apa ini Mbak Nawir? Mantap tuh ya caranya, tapi dumba-dumba. Curhat saja kalau memang tidak ada yang kita mau sampaikan. Ini simetri ya. Dulu saya kira gimana. Nggak bisa kita langsung screen di situ. Masalahnya saya di HP ini. Oke. Sip, saya kirimkan bantu materinya dulu Bang. Oke. Nanti kita tampilkan. Iya. Mudah-mudahan teman-teman yang kemarin malam di grup minta semetri sudah muncul di sini orangnya untuk belajar bersama. Iya, karena saya kirim lewat WA tak saja. Iya. Oke. Tapi sambil lanjut Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah pertemuan perdana, jadi kelihatan juga benar itu. Iya, jelas. Oke. Perkenalkan, nama saya Sudarmin. Itu dulu deh. Pak DP itu mah baju nih mulai nih loh. Mulai lu meeting. Saya Sudarmin, guru BK SMK 5 Makassar. Sudah lama jadi guru BK. Untung ada Pak Nawir panggil saya kembali untuk ber-BK, jadi hampir nih terlupakan BK kita. Tapi semua kegiatan kita yang selama ini kita lakukan teman-teman sekalian itu adalah semua aktivitas BK selama kita saling bersama dengan teman-teman yang ada di sekolah, kemudian bersama dengan siswa, maka itu adalah aktivitas kebekaan. Oke, kita mulai saja langsung pada aplikasi BK. Ada saya kirimkan di WA itu Bang.
tentang Iya. sosiometri. Oke. Kita langsung saja dulu kepada pemahaman kita tentang wawasan dasar BK itu sendiri dan bagaimana cara pandang paradigma kita dalam perlakuan terhadap asesmen. Sebenarnya dalam dunia asesmen bimbingan dan konseling itu kita diamanahkan dua ya. Kalau dalam episode yang lalu itu dalam masa perkuliahan kita kenal dengan pemahaman individu satu dan pemahaman individu dua. Di pemahaman individu satu itu di mata kuliah itu adalah asesmen non kognitif dan di pemahaman individu dua biasanya asesmen kognitif. Jadi Bapak Ibu sekalian guru BK yang saya hormati, sebenarnya sih bimbingan konseling ketika membahas dunia asesmen, maka kita lebih banyak menitik beratkan pada asesmen non kognitif atau non tes istilahnya orang dulu. Jadi non tes itu ada berbagai macam, ada sosiometri yang akan kita bahas nantinya, ada SSCT, dan ada juga yang namanya tes HOMAI, ada skala Aum. Dulu ada skala Aum namanya PTSDL, itu mengukur kemampuan belajar. Jadi isinya itu adalah kemampuan belajar siswa dalam memahami kondisi-kondisi belajar. Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja membahas apa itu sosiometri. Jadi sosiometri itu merupakan salah satu alat ukur yang selama ini menjadi alat ukur kita dan ini sangat menyita waktu untuk mengerjakannya. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi teman-teman sekalian menjadi mudah meskipun dalam prakteknya tetap menggunakan dan perkembangannya itu sangat sangat besar. Kenapa saya jadi kaku mempersentase di hadapan teman-teman sekali? Ini karena Santai saja. mungkin karena saya kayak bicara sendiri ini. Kedengaran aja teman-teman sekalian kah? Oke, Cukup sangat jelas sih. jelas. Iya, Oke. iya. Oke, lanjut. Jadi sosiometri itu merupakan salah satu instrumen non tes. Kita bisa kategorikan non kognitif, tapi dalam perkembangannya sosiometri itu merupakan pendekatan dasar ya bagi studi tentang hubungan sosial di mana taraf penerimaan dan intelektual di dalam suatu kelompok. Oke, di slide kedua itu ada tokohnya. Next, Bang. Oke, sabar. Ya. Oke, ini adalah tokoh daripada sosiometri. Namanya itu Lawrence Jacob Levi Moreno, salah satu bapak sosiometri. Sebenarnya Jacob Levi Moreno ini juga seorang psikolog. Dia juga seorang psikiater. Sebenarnya salah satu tokoh juga yang mempopulerkan namanya psikodrama. Nah, inilah orangnya yang kita harus mengenal tokohnya. Bahwa sosiometri itu betul-betul asesmen yang telah diteliti, yang telah divalidasi, dan kita usahakan untuk menggunakannya. Karena itu ditemukan oleh tokoh filsuf juga, dia seorang psikiater
abad ke-20, namanya adalah Jacob Levi Moreno. Next, lanjut Bang. Nah, untuk tujuannya, goalsnya, itu sosiometri itu merupakan metode yang digunakan untuk berbagai pengaturan, utamanya dalam hal sosiologi, tingkat sosial di anak-anak kita, tapi itu bisa digunakan juga di tempat kerja dan rumah sakit untuk mengukur kemampuan dan hubungan sosial, komunikasi, dan mampu mencegah konflik-konflik sosial dalam skala ringan yang terjadi di tempat kerja itu. Artinya ini pengukuran, hanya mampu mengukur bagaimana hubungan sosial antar satu orang dengan yang lain dengan hasil sosiometri yang akan kita lakukan. Dan dengan hal itu, maka kita akan membentuk lingkungan yang positif atas dasar asesmen itu. Jadi bagi saya, sosiometri itu merupakan instrumen non-tes yang betul-betul kuat, karena sangat jarang sekali kita bisa mengukur hubungan sosial seseorang atau kelompok, itu biasanya hanya dengan observasi. Kalaupun ada kejadian kasus di sekolah, biasa dilakukan dengan wawancara atau konseling itu sendiri. Sebagai alat, maka dia mampu dipahami bukan untuk meningkatkan sebenarnya hubungan sosial, tetapi mampu memetakan hubungan-hubungan sosial yang ada dalam dan ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus kita ketahui, bahwa dalam pemberian sosiometri itu, prinsip pertama itu adalah kita harus melihat lamanya waktu kelompok tersebut berjalan. Misalnya kalau kelas 1 masa MPLS ini, bagi saya, pemahaman saya, itu belum mampu kita berikan sosiometri, karena kondisi sosialnya mereka belum saling mengenal. Kalau menurut Lawrence Moreno tadi, bahwa ada kohesi kelompok yang harus kita ukur, makanya ada tanggal lahir 6-7 tahun itu kohesinya sangat lemah dan sangat minim. Kemudian untuk ukuran 8-14 itu cukup tinggi. Makanya usia 14-18 itu sangat bagus untuk kita berikan sosiometri, karena dalam kondisi stabil dan saling mengenal. Nah, itu prinsip pertama dalam pemberian sosiometri. Nah, kemudian untuk aktivitas menyediakan kesempatan alami untuk memastikan responnya, itu kita harus persiapkan baik-baik. Ada hal yang menarik, bahwa menghadirkan siswa secara keseluruhan di kelas dan diupayakan supaya tidak ada yang alpa ataupun sakit dan lain sebagainya, biar item-itemnya itu lebih bagus. Nah, sharing permintaan teman-teman sekalian, bahwa pemberian sosiometri itu saya hanya bisa menggambarkan bagaimana perlakuannya dan bagaimana kita melakukannya secara manual. Oke. Kayaknya teman-teman saya juga banyak di sini, Bu. Iya. Lawyer. Ada Bu Erni, ada Bu Sukma. Iya. Jadi Para kita lanjut di sini. Halo Bu Sukma, selamat malam. Mana Bu Sukma kah? Nggak dilihat videonya. Itu teman kita dari SMK 5 Makassar, Bu Sukma. Beliau adalah guru P3K. Dan kami 3 orang di sana, ada Bu Kasmila dan ada Bu Fitri. Jadi lanjut lagi. Oke. Saya mohon maaf Bu saya kalau saya agak kurang konsentrasi, karena ini Pak Nawir ini napa cipta Kak kemarin hanya sekedar buli-buli. Mana itu Kak Buri Pak Nawir? Tunggu nih. Chatting Kanga itu Faburi itu. Okay. Dia harus disosiometri dengan nomor urut pertama tuh. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Tunggu dulu Pak Nawir. Nah, sebentar saja. Ela, air minum dulu, nak. Ambilkan saya, kadang air minum.
Jadi sudah semua bikin kopi Kasih Bapak Ibu. cat memang bisa satu cereknya di situ. Minum kopi dulu lah. Bapak dan Ibu sekalian guru BK yang saya hormati. Selain kita bahas tentang sosimetri, jadi penggunaan instrumen itu bagi saya, bagi teman-teman sekalian, itu tidak akan berguna. Dia hanya tinggal berkas dan dokumen dan format-format jika tidak ada kelanjutan, jika tidak ada follow up-nya. Jadi diupayakan untuk menguasai salah satu teknik instrumentasi data. Kalau saya paling suka itu sebenarnya selain sosimetri yang skalanya rendah ya, yang hanya 3 pertanyaan itu dengan pilihan 2 orang, nanti kita jabarkan secara teknis. Kemudian, makasih. Kemudian instrumen yang lain itu yang paling bagus sebenarnya untuk kita pelajari adalah SSCT. Ini adalah instrumen-instrumen klasik ya. Ini instrumen yang paling susah dilulusi waktu zamannya Pak Dr. Rasak Daruma, dosen saya, sama Pak Abdullah Pandang kalau tidak salah dulu tentang pemahaman individu. Jadi sosimetri itu kita harus sepakat bahwa pemberiannya itu harus melihat kondisi siswa dan sejauh mana sudah mereka saling mengenal. Bagusnya sih di kelas 2 atau di kelas 3 diberikan karena kita akan mengukur kondisi sosiologi. Tapi sebuah instrumen nanti dia akan menjadi bagus ketika dilengkapi dengan instrumen dan alat pengumpul data yang lainnya. Alat pengumpul data yang saya maksud Bapak Ibu sekalian adalah observasi dan wawancara. Jadi sebenarnya bimbingan konseling itu dalam mengasesmen, dia meskipun datanya kuantitatif, prinsipnya kita harus mengarahkan instrumentasi itu dalam operasionalnya dan best practice-nya itu ke arah kualitatif. Gitu maksud saya. Seperti ini, ketika kita mengasesmen misalnya psikotes atau mengasesmen menggunakan alat ungkap masalah atau kebutuhan peserta didik yang ada di POP, maka kekuatan utamanya itu bukan pada instrumen itu sendiri. Kekuatan utamanya itu adalah konselor itu sendiri. Ya, 80% itu adalah bimbingan konseling itu menjadi sukses karena kekuatan dan pemahaman dari konselor itu sendiri, guru BK itu sendiri. Nah, itu sekedar sepatah kata untuk pemandangan saya terhadap instrumen. Kalau kami di SMK 5, kami selalu di backup oleh Amanah ya dengan psikotesnya, dan itu menjadi acuan saya biasanya untuk menentukan dan melihat, mencocokkan sekaligus mencocokkan anak-anak yang memang sering bermasalah, yang memang masuk eskul dan lain sebagainya. Dan itu ada tes intelijensinya. Dan ternyata memang tes intelijensi mempengaruhi sikap Banair. Jadi semakin cerdas orang itu, semakin dia meningkatkan ilmunya, itu secara tidak sadar mereka mengembangkan moralnya. Ya begitu cara kerja saya lihat dalam memahami tes intelijensi. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Nah, kita ke next untuk mempersingkatnya. Kita ke slide selanjutnya. Ya, ada satu slide. Ada satu. Satu lagi, kampas slide nanti kita diskusi. Nah, apa karena ukur sebenarnya itu sosimetri. Jadi sosimetri itu pertama dia mengukur popularitas anggota kelompok. Kita harus sepakat teman-teman sekalian. Dulu itu kalau diajar di sosimetri selalu ada berimbang antara mana teman tak yang kita suka dan mana teman tak yang kita tidak suka. Tapi seiring dengan perkembangan dan ternyata dengan dipengaruhi oleh psikologi positif itu sendiri, karena salah satu juga tokohnya Morena itu selalu membahas tentang psikologi positif, makanya item-item itu diarahkan ke positif
dan nantinya itu akan berbias kepada struktur data kita untuk menggolongkan yang negatif. Jadi tujuannya itu yang ukur itu sosiometri adalah popularitas anggota kelompok, kemudian ketertarikan anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya, kemudian hubungan antara anggota kelompok dan struktur kepemimpinan dalam anggota kelompok. Jadi teman-teman bisa memberikan sosiometri misalnya untuk mengganti ketua kelas atau lain-lain sebagainya, bisa direkomendasikan kepada wali kelas dan bisa didiskusikan dengan wali kelas bahwa si A, si B, si C nomor arus 1, 2, 3, dan 4 ini begini tingkat popularitasnya di mata teman-temannya selama ini. Jadi mereka kan rata-rata anak itu saya lihat menentukan ketua kelas itu karena gampang disuruh-suruh. Yang kedua tidak membantah, yang ketiga selalu menolong temannya yang tidak hadir. ini yang juga merepotkan biasa, sehingga menimbulkan bullying dalam lingkungan kelas karena mereka sendiri yang langsung berteriak merekomendasikan temannya yang lain untuk menjadi ketua kelas. Nah, kalau sosiometri ini kita lakukan, maka bisa menjadi acuan wali kelas untuk menentukan bahwa anak itu menjadi popularitas. Kita masuk ke salah satu format dan yang 3 item dulu Bapak Ibu sekalian. Ada saya kirimkan Bang yang Word-nya sama Excel. Oke. Sabar ya. Bapak Ibu sambil menunggu ini mungkin ada yang mau ya diskusi kecil lah begitu. Angketnya ya, angket. Oke. Ya ada model angket. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa digantikan tuh. Kalau yang dari UNM itu dia memiliki 12 item pertanyaan. Kalau yang anunya dari kampus itu sampai 12 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu dia teman yang saya percaya dapat menjaga rahasia, teman yang saya senangi, duduk sebangku dengan saya, teman yang memiliki hubungan, teman yang saya percaya dapat memberikan dukungan dan semangat belajar, teman yang saya pilih untuk pokoknya ada 12 item. Ini kalau 12 item, nah satu rombel itu 36, dikali per itemnya, boy banyak sekali yang mesti apalagi kalau pekerjaan secara manual itu cukup merepotkan Bapak Ibu sekalian. Oh iya, ada pertanyaan ini yang di kolom chat saya lihat. Kapan sosiometri itu diberikan? Nah ini yang saya sudah bilang tadi, ada prinsip pemberian sosiometri yang harus kita perhatikan. Pertama adalah ukuran kelompok. Yang kedua adalah lamanya mereka berteman. Makanya usia 14 sampai 18 tahun itu adalah usia yang sangat stabil. Biasanya kalau kelas 2 itu sudah ada yang 17 tahun. Bagusnya sih kelas 2. Dan diberikan di awal tahun ajaran. Karena untuk memetakan kondisi sosiologis, bukan sosiobudaya ya, sosiologis atau pergaulan yang ada di kelas tersebut. Bagusnya sih dari pertama masuk sekolah ketika mata pelajaran tidak terlalu sibuk, apalagi teman-teman yang punya jadwal BK atau minta izin, ini pengerjaannya sebentar karena kita hanya membagikan satu angket. Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu contoh. Sebenarnya ini bagi saya kalau 3 pertanyaan muncul, biar satu teman yang dipilih atau 2 sebagai penyimbang. Jadi tidak usah dalam satu item pertanyaan itu 3 teman yang dipilih. Boleh Bapak Ibu hapus nomor 3-nya, tapi tetap kita menggunakan 3 item pertanyaan dalam malam ini sebagai contoh, ya kan? Misalnya pertanyaan pertama itu,
Itu kan siapa yang paling ingin Anda bekerja sama dalam belajar, kemudian A, B, dan C. Nah, C-nya itu bisa Bapak Ibu hapus karena yang dipilih itu cuma A biasanya, yang paling dia inginkan. Dan yang kedua B dan C itu penyeimbang. Karena kalau mau dihitung semua, maka itu akan mengganggu tabulasi kita nantinya. Jadi antara manual dan ketika ada Bapak Ibu temukan nanti secara digital atau ada menggunakan aplikasi, esensinya sama. Tetap perhitungannya adalah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa buat ini dalam bentuk Google Form ataupun kertas, ya, dan bisa dibagi dua kertas A4-nya. Seperti itu. Seperti ini contoh-contoh pertanyaan. Dan adapun yang dari yang aplikasi itu bisa yang saya kemarin di grup bisa Ibu buka bagaimana item-itemnya. Cuma nanti kita bahas lebih lanjut lagi bagaimana cara memainkan item tersebut. Bapak Ibu bisa melihat ya item-item yang muncul itu dan bisa diganti. Jadi tidak ada item-item yang bilang siapa teman tak, tulis teman tak yang pakai balisi-balisi di kelas yang suka merecuh, enggak. Itu akan terdeteksi nanti dengan sendirinya. Jadi dengan pertanyaan yang positif ini, maka itu akan menjadi acuan kita untuk menghitung item-item selanjutnya. Tapi siapa tahu saya salah karena lama sekali ini isometri tidak dibahas. Sekarang instrumentasi itu lebih modern, lebih banyak menggunakan skill leaker, lebih banyak menggunakan survei-survei dan lain sebagainya, apalagi dengan kemunculan POP, kebutuhan peserta didik. Tapi kalau memainkan sosiometri dengan mengukur sosiologinya itu cukup kuat kok, karena sudah diteliti dan setiap buku-buku referensi itu selalu mencantumkan sosiometri ketika membahas tentang instrumentasi BK tes. Oke Bapak Ibu sekalian, ada contoh satu file lagi Bang Nawir yang Excel, kita langsung saja melihat. Seperti Bapak Ibu sekalian sudah tahu yang mana mau dibagikan. Jadi saya tidak bahas yang 12 item ya, karena cukup. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Tolong bantu juga saya nah. Kan saya lupa. Siapa tahu saya salah Bang. Bapak Ibu sekalian, silahkan sanggah. Ya, ada contoh yang format Excel di situ di mana guru BK bekerja. Kalau itu yang dibagikan. Jadi yang dibagikan itu bisa dalam bentuk Google Form. Kalau Google Form, saya belum pernah coba sih. Kalau Google Form kemudian di spreadsheet itu dipakaikan rumus VBA, mungkin tidak capek Maki Kapang untuk mengisi dan menginput datanya satu-satu. Karena kalau yang secara manual memang cukup menyita waktu, tapi kita bisa bekerja dengan melihat asesmen itu, item-item itu. Oke, saya lihat dulu Bang Nawir. Ada yang Excel itu, rekap sosiometri. Siapa tahu Bapak Ibu yang ada yang mau bertanya, karena ada ahlinya sosiometri dan instrumen itu ada Naca Bang Nawir, Nasratul Humairah. Oh Naca. Iya Kak, lewat Jakko dong, senior. Oh, gitu. Kita paham juga apa saya bicarakan, Naca. Sekarang saya tidak paham apa aku bicarakan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian. Tapi memang seru itu sosiometri sebenarnya, seru. Elegan dia punya hasil akhir bagi saya. Dia sangat sangat looks tampilannya, layernya merupakan
salah satu instrumen yang sangat favorit, yang sangat klasik, yang kondisi sosial yang ada di peserta kita, di peserta didik maksud saya. Nah, belum kita buka Excelnya, Bang Nawir. Excelnya yang rekap sosiometri. Nggak bisa terbuka ya? Halo, Bang Nawir. Ada Saya yang di... coba download ulang. Oh, Saya coba download ulang ini. Ini sebenarnya biasa kita lihat di rekapnya itu ada data pemilih, ada data dipilih dan lain sebagainya yang saling memilih. Cuma teman-teman sekalian, ada scoring yang mesti kita pahami agar dalam pemberian sosiometri itu mampu kita berikan scoringnya. Oke, sambil menunggu format Excelnya terbuka, Bapak Ibu sekalian nanti bisa ambil contoh formatnya secara manual. Nah, saya pernah secara digital itu, aplikasi itu cukup menyita waktu juga sih. Karena sosiometri itu memiliki 12 item di aplikasi itu. Dan yang paling memudahkannya ya, karena langsung tergenerate dan langsung bisa dibikinkan sosiogramnya, komunigramnya, dan lain sebagainya. Kalau ada waktu nanti, mendingan kita memfokuskan untuk melatihkan itu aplikasi sosiometri yang berbasis aplikasi. Dan hanya bisa dibuka di laptop, tidak bisa, belum mampu untuk menggenerate di Android atau di HP. Di HP, dia hanya bisa di operating system Excel. Saya coba bagi di grup deh karena di sini kayaknya susah terbuka. Siapa tahu, iya. Siapa tahu ada teman-teman bisa membuka. Coba bagi grup saja. Saya kalau pakai laptop lambat zoomnya. Ternyata Ya, HP lebih bagus sih sekarang prosesornya dibandingkan laptop. ini saya sudah 2 kali download tapi kayaknya nggak bisa terbuka ini. Saya kira teman-teman sekalian, Atau ubah bisa kita ubah di situ Excelnya jadi PDF. jadi PDF. Iya, di PDF kan. Jadi Kayaknya Vista ini beda, Office lama saya. bisa. Oke, Bapak Ibu saya sudah share di grup. Siapa tahu ada yang bisa buka supaya ini diskusinya lancar. Mungkin ada yang bisa buka dan bisa share di sini boleh. Mana Mini Naca? Ada tadi Naca di sini. Kalau SLS-nya itu bisa mungkin ya, yang satunya. Iya, iya. Coba saya download lagi. Nah, kita lanjut ya. Sebagaimana bahwa sosiometri itu tadi itu mengukur sebuah tingkat popularitas siswa, dia mengukur yang kita pahami itu hanya sebatas populer, suka dan tidak suka. Bapak Ibu sekalian, nih, mana kameranya ini? Nah, ini adalah salah satu contoh format dulu yang sampai sekarang saya masih gunakan.
Ini sebenarnya masih format dulu. Bagusnya sih pertemuan. Nah, Setuju. Saya maunya pertemuan. karena Iya. kalau Tenang, di ini baru langkah awal. awal ya, karena perkembangan Iya. sosiometri itu berkembang ya. Saya pernah nonton film di mana dia mampu menyelesaikan kondisi sosiologi itu dengan sosiometri. Ya. Anagram, sosiometri, komunigram itu dipakai oleh badan-badan yang intelijen untuk menangkap biasa pelaku-pelaku kejahatan. Jadi dalam satu distrik, dalam satu desa, dalam satu daerah, mereka sudah sosiogramkan para penduduk di situ dan mampu menangkap bahwa salah satu orang itu yang tidak populer. Nah, makanya perkembangan sosiogram itu, sosiometri itu sangat berkembang. Bukan hanya bilang bahwa dia adalah instrumen klasik, tapi dia memiliki kemampuan yang sangat ampuh untuk mengukur tingkat sosiologi seseorang. Nah, teman sekalian kalau mengukur gaya belajar, mengukur kebutuhan peserta didik, mengukur kan bisa dilakukan dengan sosiometri. Dengan alat ungkap masalah yang lain. Tapi dengan sosiometri dia memiliki kemampuan sendiri dan sangat unik bagi saya. Salah satu alat tes yang betul-betul full yang bisa hanya guru BK yang mampu memainkannya itu adalah sosiometri. Kalau yang lain kan bisa kita download, bisa kita bagikan. Tapi ini sosiometri unik. Hanya guru BK sendiri yang bisa memainkannya dan mengerjakannya, kemudian mengkomunikasikannya kembali. Karena dia memiliki sosiogram. Bapak Ibu sekalian, kasih ke atas sedikit. Bang. Nah, bukan yang turun lagi. Nah, yang paling penting itu adalah scoringnya. Jadi ada beberapa nilai tahun berapa yang sudah tahu. Tahun 2021. Oh, sudah kelas 3 ini. Ini adalah siswa bimbingan saya. Dan di situ ada nomor pemilih dan pilihan. Jadi supaya tidak mengganggu, NIS-nya dibuka saja nanti di absen. Kemudian yang paling kita perlukan adalah nomor urutnya. Nah, setelah kita bagikan tadi angket yang pertama yang Microsoft Word tadi itu, yang angket 1, 2, 3. Setelah dipilih, maka misalnya contoh, Agus Mansur. Nah, Agus Mansur itu memilih temannya yang nomor urut berapa? Kalau di data saya ini, dia memilih nomor urut 3, berarti dia memilih temannya Aiman Nasrallah Aswari. Kemudian untuk item pertanyaan kedua, dia memilih nomor 6 atas nama Dede Zainal Mustaqim. Dan untuk nomor 3, dia memilih Aiman Nasrallah Aswari. Nomor urut 11, Mahesa Ismara Putra. Jadi dari ketiga pertanyaan item itu kita simbolkan dengan nilai. Untuk pilihan pertama, item pertama kita tulis angka 1, item kedua kita tulis angka 2, dan item ketiga kita tulis angka 3. Karena hanya 3 pertanyaan. Jadi kalau di sosiometri UNM itu sampai 12. Makanya saya bilang semakin banyak pertanyaan, maka semakin banyak scoring yang kita lakukan. Maka kita batasi 3 pertanyaan saja. Nah, kenapa bukan 2 pertanyaan saja, Pak? Biar lebih cepat terukur. Kalau 2 pertanyaan di sosiometri itu kayaknya dia ada indeks yang harus diukur, dan kalau 2 pertanyaan dia tidak mendapat indeks itu, tapi kita tidak sampai ke hitungan indeks itu. Karena saya lemah di statistik. 3 kali kuprogramkan baru lulus. Makanya saya hanya sampai di sosiogramnya. Ada dan sosiometri itu ada perhitungan indeksnya, Bapak Ibu sekalian. Ada rumusnya untuk menemukan berapa 0, berapa bahwa anak itu memang tidak antisosial. Nah,
Nah, yang paling di bawah itu, ya ini yang paling penting juga, Bapak Ibu sekalian, yang paling di bawah ada jumlah skor itu. Oh, saya tidak kasih skor nih. Wah, ini Mi, kalau guru BK sering tinggalkan tempatnya, tidak sempat aku skor. Santai saja. Ya, tidak tertulis di poin. Nah, di scoring itu sebenarnya ada jumlah skor. Setelah Bapak Ibu sekalian skor apa namanya kah? Kalau tali-tali itu ya, dikasih masuk itu item data setelah 36 siswa itu ada di situ jumlah skor. Jadi jumlah dari satu kolom itu dijumlahkan satu-satu sehingga mendapatkan. Ada hal yang penting sebagai kunci daripada sosiometri adalah jumlah daripada item itu sendiri. Karena harus dijumlahkan juga secara keseluruhan. Jumlah berapa yang napilih dan skor satu itu kita berikan lagi skor. Maksud saya begini, untuk pilihan satu kita kasih nilai 3, untuk pilihan 2 kita kasih 2, dan untuk pilihan satu kita kasih nilai itu pilihan pertanyaan ketiga kita kasih nilai 1, dan itu dijumlah lagi. Nah, hasil penjumlahan itu akan menjadi indeks dan itu akan kita gambarkan sosiogramnya. Kita lanjut. Pokoknya paham tidak paham, ku cancang. Ini ada pertanyaan ini. Iya, Kita iya, lihat iya. di kolom chat ini, saya stop screen Ya, ya. dulu. Bagusnya dia ngomong ini, Pak. Siapa tadi ini, Pak? Apa dampak Ya. hasil akhir dari sosiometri? Iya, yang kita rasakan begitu. Dampak dari hasil sosiometri sebenarnya Bu, kalau dikerjakan dia sampai di indeks, sampai pakai rumus itu, N dibagi ini ya indeksnya, itu kan indeks itu menggunakan kurva normal. Tapi kalau kita menggunakan sosiometri itu sebatas sosiogramnya yang ada tuh siapa yang saling memilih dan siapa yang kurang pemilihnya dan siapa yang terpilih secara utama. Misalnya nomor urut 1 itu dari 36 siswa ada lebih dari setengahnya, lebih dari 20 memilih. Maka anak itu termasuk adalah yang populer di kelasnya. Dampaknya bahwa anak itu termasuk kan ada alasan di belakangnya. Nah, dari dampak itulah kita bisa melihat bahwa sosial anak ini dalam kategori bagus, dalam kategori baik, dan bisa direkomendasikan kepada guru untuk menjadi ketua kelas atau menjadi bahan untuk guru BK ketika mau menanyakan kondisi kelas seperti itu. Jadi sosiometri ini itu membentuk kondisi-kondisi sosial dan mampu kita mengklasifikasi mana anak-anak yang bermasalah secara sosial. Jadi yang bermasalah secara sosial itulah yang akan dijadikan dasar untuk menjadi konseling kita, dijadikan dasar untuk melakukan konseling yang berbasis sosial. Kan ada pendekatan konseling yang memang menangani tentang sosial. Itu kalau tidak salah sosial kognitif ya, masih bagian daripada Jean Piaget atau social behavior, masih bagian daripada Pavlov. Nah, teman-teman sekalian, nanti di pertemuan berikutnya kita bahas itu. Kayaknya Kak Buri lebih jago bahas yang kayak gitu. Bapak Ibu sekalian, jadi dampak yang kedua adalah yang tidak populer, yang dia hanya memilih tapi tidak ada yang pilih. Nah, itu juga bisa diambil sebagai konseli dalam siswa bimbingan kita. Misalnya nomor urut 7 tadi di slide itu Dirga misalnya, atau si Fauzia, dia tidak ada yang memilih, dia hanya memilih terus. Jadi istilahnya dia cintanya bertepuk sebelah tangan, begitu barangkali ya. Nah, ketika cinta bertepuk sebelah tangan, popularitas kita bertepuk sebelah tangan dan tidak ada balasannya, terkadang dia tidak tahu dirinya bahwa dia sebenarnya itu bermasalah di dalam kelas. Banyak anak-anak menganggap dirinya jago, menganggap dirinya dia pintar bergaul, tapi ternyata dalam pandangan dan observasi teman-temannya, dia tidak mendapatkan pilihan tuh. Dia tidak mendapatkan suara dari teman-temannya.
Dan dia tidak sadari bahwa sebenarnya di kelas itu dia apa ya, pengganggu, dia benalu. Apa bahasa Bugisnya itu benalu ya. Dia cipet lama cuy di kelas itu. Maka itulah yang menjadi fokus kita untuk mengkonseling. Mungkin menyurati, tapi tidak sampai pemanggilan orang tua. Sosiometri sih tidak sampai ke sana. Ini adalah wilayahnya BK. Jadi pemanggilan orang tua yang selama ini kita lakukan dan lain sebagainya hanya untuk memberikan informasi tentang kerajinannya anak-anak dan lain sebagainya. Ya, jadi itu Ibu. Nah ini untuk mengukur cipet lama cuy siswa yang ada di dalam kelas itu. Nah itu salah satu dampak daripada. Nah secara profesional ketika asesmen dilaksanakan kepada sebuah kelas dan itu ada dasar ilmiahnya, maka itu adalah penentuan konseling yang paling bagus bagi saya. Dan kita menentukan pendekatan sosiologi seperti apa yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, ketika 10 kelas kita lakukan sosiometri dan beberapa anak-anak dan lain sebagainya yang bermasalah, dia tidak populer dan dia ternyata hanya 1 atau 2 orang yang memilih atau tidak memilih sama sekali, maka itu pun kita bisa klasifikasi. Bisa Bapak Ibu berikan dengan teknik sosiodrama tuh, dikumpulkan dalam satu ruangan, dikasih 5 kelompok. Jadi kinerja-kinerja BK itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian sebuah kinerja yang sangat luar biasa. Sebuah kinerja yang sangat profesional jika kita memahaminya dan memang dia tampil sebagai seorang guru yang berbekalkan profesi terapeutik. Wih, begitu barangkali ya. Ya. Jadi kalau kita asesmen kan sosiometri muncul anak-anaknya betul-betul profesional, betul-betul pro. Jadi bukan hanya sekadar ikut-ikutan harus, bukan sekadar hanya rekomendasi dari wali kelas bahwa anak ini bermasalah, bukan hanya sekadar lompat pagar, bukan sekadar terlambat, betul-betul pro bahwa saya mau menangani anak itu berdasarkan sosiometri kondisi sosialnya bermasalah. Barangkali itu sekalian. Untuk persoalan teknisnya kayaknya harus ada pertemuan, karena ini panjang pembuatan sosiogramnya dan panjang pembuatan analisis untuk indeksnya. Nah, di indeks ini yang menguatkan dia untuk bekerja secara kualitatif dan menentukan kembali apa yang kita inginkan. Ini semuanya salah satu teknik untuk penentuan konseling. Ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain. Dan saya maaf Bapak Ibu sekalian, hanya pemahaman saya tidak bermaksud untuk menggurui. Sangi senior yang masuk kan Bang. Sangi seniorku semua ini. Iya. Mungkin kita juga mau dengar suaranya yang lain, Bapak Ibu sekalian. Bisa bersuara langsung supaya kita dekat secara sesuai emosional. Ya. Ada yang mau mengkonfirmasi atau berbagi, silakan. Saya tidak ada memilih. Silakan Bapak Ibu, raise hand. Ada raise hand? Ya, boleh. Angkat tangan. Kalau mau untuk Kanda Fusi ya, itu sosiometrinya ada di grup NGBK. Kemarin itu yang di atas ada Riwani, dan untuk formatnya nanti dikirimkan di grup, ada yang saya kirimkan di grup itu, format yang seperti itu tadi. Tapi seru memang itu sosiometri, cuma menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Pak Rahmat mungkin bisa bicara langsung Pak Rahmat. Atau ini mungkin lagi di shopping ini Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Bu Sukmawati mungkin bisa off mute dulu. Oke, silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya.
Wih, ternyata banyak Oke. peserta. Oh, di mobil. Oke. Oke. Ada ini Ibu Carolnya. Tolong di mute ya, Bu. Siapa tadi? Osman ya? Ada yang mau dikonfirmasi Pak Osman? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima kasih banyak atas terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Berbicara terkait dengan sesiometri, mungkin saya lah guru BK yang jarang mensesiometri. Tapi saya sangat tertarik dengan mengenai tentang hubungan-hubungan sosial, terkait juga dengan bahwa sosiometri itu ada hubungannya dengan mata kuliah pemahaman individu satu atau asesmen non kognitif. Masih saya juga pernah mempelajari hal tersebut. Oke, di lingkungan sekolah saya mau berbicara tentang lingkungan sekolah. Anggaplah saya di lingkungan sekolah saya hanyalah mengamati atau mengobserv bahwa ini popularitas, karena kan saya melihat ada satu siswa, mungkin adalah 3 lah siswa, sekelompok siswa yang hubungan sosialnya mungkin agak erat, istilahnya satu kelompok lah di dalam satu kelas. Iya. Ketika dia bergerak itu yang beranggaplah di dalam kelas terjadi satu kelompok yang jumlahnya anggaplah berapa dulu itu 4 orang. Iya. Di dalam, tapi popularitasnya bukan popularitas positif, tapi bisa dia menggerakkan di dalam satu kelasnya, bahkan 2 kelas sekalipun bisa menggerakkan dengan jumlah kelompok yang 4 anggota itu. Sekarang saya ingin bagaimana cara saya mengukur, mengasesmen bahwa ini kan tadi ada juga hubungannya dengan kecerdasan, dan memang anak tersebut cerdas, termasuk di kelas TBSM dia adalah salah satu mentor dalam kalau dia di bengkel, karena memang dia punya bengkel, jadi dia pintar di dalam mengotak-atik ya namanya motor. Memang cerdas, dia pintar di sisi itu, tapi di lain pihak termasuk siswa mungkin yang paling nakal dan bahkan ditakuti oleh di kalangan guru. Jadi itunya saya mau ini ceritanya ini kan cuma saya curhat ini. Artinya, tapi kalau dia dijadikan ketua kelas, yakinkah dan percaya aman semua, aman di dalam kelas tersebut. Aman deh. Tapi di sisi negatifnya, para guru itu dia bilang, Usman, bawa dia di ruang guru. Dia ya persepsi mereka itu bahwa itu nakal sekali. Padahal kalau saya bukan nakalnya yang saya hitung, dia pintar karena dia bisa mengotak-atik, dan alhamdulillah termasuk saya diamanahkan dulu guru mata pelajaran, dia yang kujadikan guru di dalam kelas itu karena dia pintar mengotak-atik tapi di sisi lain guru juga ingin mengeluarkan anak tersebut karena bisa menggerakkan 1 atau 2 kelas. Ya. Dalam hal ini guru menganggap dia adalah sebagai provokator. Jadi ini agak ribet, susah. Agak dilematis ya. Iya, Agak dilematis Pak dilematis. Rahmat ya. Ya, karena dia anggap bahwa si A itu adalah provokator. Padahal kalau saya bilang dia itu cerdas. Jadi ya akhirnya waktu Rafa pendidikan kelas, saya yang
apa namanya mati-mati yang kasih naik, 16 orang guru itu tidak mau kasih naik. Padahal orangnya pintar, nilainya aman, tapi tidak naik Nilainya aman. kelas. Gue bilang, dari sisi dia bilang nilai afektifnya yang kurang, Pak. Gue bilang nilai sikapnya, Kak. Gue bilangi sikap itu bisa berubah. Dia bilang bisa dia menggerakkan, dia bisa jadi provokator menggerakkan semua sekolah. Dan ada guru produktif dia menganggap bahwa dia itu macam dia apa? Macan tutu di dalam kelas. Dia kategorikan seperti itu. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara mengukur ke hal yang positif lewat sosiometri. Makasih. Oh iya. Oke, mungkin bisa dijawab dengan pengalaman ya, karena kita ini berbasis apa ya, praktik gitu, pengalaman. Oke, Ya, Pak Rahmat ya. Pak Usman Pak Usman. dari Ini kan senior. Baru. Artinya meskipun bukan dengan sosiometri, Pak Usman mampu memberikan itu semuanya bukan instrumen sosiometri, ndak sampai ke sana penanganan. Jadi saya jawab aja ya dengan yang mudah-mudahan bisa ditambahkan teman-teman sekalian. Dia kalau ketika berada dalam kondisi begitu, maka prinsip advokasi dalam bimbingan konseling itu menjadi salah satu agenda terpenting dalam profesi kita. Mengadvokasi anak-anak di mata teman-teman sendiri merupakan perjuangan sendiri di dunia bimbingan dan konseling. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Begitu kan yang terjadi. Jadi sebenarnya sih sosiometri dia hanya sekedar mengukur tingkat sosialnya, dan kita harus sepakati bahwa dengan analisis sosiometri itu memberikan peluang sebagai instrumen advokasi kepada anak tersebut. Maka kita bisa memperlihatkan bahwa anak tersebut secara sosiometri dia populer di mata teman-temannya dan dia suka bergaul. Kalau bilang perkembangan afeksi dan kognisinya yang kurang, nah sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, pendidikan karakter, profil Pancasila, apa dan lain sebagainya, afeksi itu belum menjadi indikator bahwa anak tersebut bisa melanjutkan studi atau naik kelas ke jenjang berikutnya. Tetap jalur kognitif yang menjadi acuan di kurikulum kita tuh sampai saat ini. Nah, adakah sekolah yang menerapkan bahwa perubahan karakter yang telah dikerjakan oleh guru BK itu menjadi inspirasi bahwa anak betul itu bisa diadvokasi dan bisa BK menjadi alasan-alasan teman-teman kami di bimbingan konseling menjadi alasan bahwa anak tersebut tinggal kelas atau melanjutkan studi. Maksud saya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika anak-anak kondisinya seperti yang disampaikan oleh siswa Pak Usman, itu terkait dengan advokasi. Kalau saya sih penerimaan siswa baru saja itu biasanya nilai keterampilan saja yang diperjuangkan anak-anak begitu hebat, itu dibuang, jadi tidak dihitung kan. Bagus sekali. Yang dihitung untuk masuk di SMA itu atau SMK itu masih nilai kognitif itu dari SMP. Banyak kok anak-anak yang nilainya tinggi waktu SMP, tapi setelah masuk SMK itu tiba-tiba ternyata dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Itu hanya pemberian dari gurunya semata. Jadi tetap saya bilang bahwa usaha Pak Usman itu sangat luar biasa dalam mengadvokasi siswanya. Dan memang itu merupakan perjuangan tersendiri di profesi kita Bapak Ibu sekalian. Terkadang anak-anak yang kita perjuangkan itu menjadi tameng atau menjadi bisa saja kita BK menjadi bulan-bulanan tuh dalam rapat guru biasanya. Kalau ada anak-anak yang menurut pandangan teman-teman sekalian bahwa anak itu tidak layak untuk kita lanjutkan, sementara kita perjuangkan bahwa itu layak. Nah, sosiometri bisa dapat dihadirkan bahwa ini adalah sosiometri. Dan sudah waktunya kita memperkenalkan bahwa di BK itu ada tes tersendiri yang mampu mengukur, dan percaya Bapak Ibu sekalian bahwa anak yang pintar itu betul yang tidak bilang Pak Usman, itu akan mengalami perubahan sikap nantinya. Buktinya anak-anak yang kita dapat, mungkin teman-teman yang sudah lama
di Profesi BK, justru anak-anak Banat tak biasa yang datang matabe-tabe sama kita kalau dia sudah alumni. Justru anak-anak Kalta itu yang biasa datang salim sama kita. Sekarang saya heran lihat itu anak-anak yang dirasa pintar dulu dan lain sebagainya. Itu sulit untuk diingat nama-namanya, justru yang menjadi berkah di profesi kita bimbingan konseling itu anak-anak yang dikategorikan nakal, dikategorikan Bapak Ibu sekalian. Kami dari BK itu tidak pernah melihat anak itu sebagai sesuatu yang nakal. Cuma dia memiliki energi yang lebih dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Hanya itu yang bisa saya jawabkan. Mungkin Bang Nawir bisa menambahkan. Dilanjut ini. Jadi tunggu, dilanjut ini. Ya, jadi kembali kan ini terkait dengan hubungan sosial. Terkait ini dengan hubungan sosial. Dan saya sangat berterima kasih dengan makanya saya sangat senang mengikuti materi ini. Tapi kemarin itu sampai-sampai saya itu istilahnya dari 7, bayangkan ini Pak, 7 orang tidak naik kelas, 7 orang. Dan lucunya kemarin itu guru BK juga lawanku. Tidak hanya lucunya kemarin itu kan ada tidak ada sedikit pun mereka yang istilahnya newaka toh. Newaka kebetulan kebetulan anak bimbingan saya sengaja dijatuhkan sampai itu terus terang sampai sekarang itu sering mencari-cari sekolah. Terus terang jujur Kak, sampai saya bilang kemarin iya saya cari-cari sekolah. Saya bilang kalau begini kejadiannya karena di sekolah saya itu 2 wajib punishment. Keluar tidak naik kelas. Itu 2. Tunggu-tunggu Mi. Jadi pada saat rapat penaikan kelas waktu itu saya betul-betul perjuangkan itu yang 7. Ya alhamdulillah naik semua. Artinya tapi saya kayak istilahnya berdemonstrasi sama kepala sekolah. Saya kirimkan cerita-cerita bahwa saya dulu orangnya pembolos, orangnya Pak suka keluar. Tapi bagaimana sekarang? Saya sudah jadi guru. Saya kasih begitu kepala sekolah. Alhamdulillah kepala sekolah bisa merubah semua kejadian itu karena ada beberapa kalimat-kalimat itu sampai satu. Karena yang paling lucu tuntas nilainya. Nah bilang kurikulum yang saya lawan adalah wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Bayangkan, kasih kurikulum saya lawan. Kebetulan dia guru matematika. Saya bilang, iya, saya lawan betul. Saya kasih kurikulum. Sampai saya bilang, karena dia bilang, Pak Usman. Pak Usman, ini nilai afektifnya ini yang susah. Saya bilang, orang mau jadi polisi Pak, jadi tentara, jadi kuliah, Ibu, bukan nilai afektif yang dijadikan indikator untuk orang lulus, orang kuliah. Ini penilaian sampai-sampai tuh saya karena tidak bisa maka sanggup, teman curhatan saya itu adalah Pak Nawir. Tidak ada tempat curhat. Sampai sekarang dia bilangi Kak. Terakhir itu dia bilangi Kak. Tidak ada apa. Ya oke lah. Sampai saya dia bilangin Kak, guru BK tidak ada fungsinya. Bayangkan itu. Saya bilang Sekolah tapi di mana Kak Pak Usman? Saya mengalah karena memang di rapat penaikan kelas itu di Gunung. SMK Negeri 4. Untuk bola sekolahnya. Oh boy. Iya. Kenapa tidak bilang Pak Usman kalau Bapak tidak mau terima, saya bikin sekolah sendiri. Saya bikin sekolah sendiri lama-lama. Memang powernya si anak itu ya kalau istilahnya memang ya istilahnya dalam lingkungan itu saya bilang sosialnya memang kuat memang bisa menggoyahkan satu kelas 2 kelas. Iya sih saya mengaku hanyalah sebatas observasi kita bilang bisa kadang dipakai observasi ya kadang-kadang pengamatan itu bisa menjadi alat ukur juga termasuk juga memang
ada yang masih perjuangan kita Bapak Ibu sekalian. Seakan-akan instrumentasi BK itu hanya tinggal berkas dan lain sebagainya. Karena jadi masalah klasik itu bahwa berkas BK, dokumen BK itu belum masuk di rapor tuh. Apakah kami harus memasukkan rapor kemudian kami baru dihitung? Saya biasa bilang begitu, Pak. Iya kan? Iya, 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 iya. Tapi tidak mungkin Iya, BK. betul. Sekolah itu tidak bisa berjalan sebenarnya dengan baik kalau tidak ada BK. Apalagi kurikulum merdeka Bapak Ibu sekalian yang dengan isu profil Pancasila. Saya selalu bilang sama teman-teman biasa di kantor juga, dengan profil Pancasila, dengan karakter bangsa, dengan penguatan mental. Apa sih? Guru-guru kan kita lucu sebenarnya tuh. Ada kelucuannya. Dia selalu bicara tentang karakter, selalu bicara tentang afeksi, selalu bicara tentang profil Pancasila. Lalu dia acuhkan guru BK. Nah, tenaga profesi, tenaga yang sampai sarjana mempelajari tentang karakter dengan mata kuliah semuanya itu adalah sifat-sifat kepribadian, karakter mental. Siapakah di sekolah kalau bukan guru BK? Kenapa tidak didengar itu guru BK kalau persoalan begitu? Kan begitu, Bu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di teman-teman guru yang lain itu kan mendingan mata kuliah bimbingan konseling 3 SKS lalu yang dilatih secara khusus untuk itu semua dengan agenda pemerintah dan lain sebagainya untuk pendidikan karakter dan profil Pancasila. Itu guru BK. Makanya dengan statement seperti itu Bapak sebenarnya kita bukan hanya konseling, terkadang kita bukan hanya konseling siswa, tapi termasuk juga teman-teman sejawat, termasuk para pejabat. Dikasih paham memang Pak Usman baru mereka bisa memahami. Saya selalu bilang begini, Pak Gubernur punya program bahwa tidak boleh anak-anak putus sekolah. Itu yang menjadi senjata saya. Nah, kalau dia dikeluarkan dari sekolah, di mana dia mau sekolah? Sedangkan anak yang putus sekolah saja mau ditarik masuk ke dalam sekolah. Nah, anak ini sudah ada dokumennya, sudah jelas-jelas diterima. Masa mau dikeluarkan? Masa mau dikasih tinggal kelas? Itu artinya menyalahi itu program. Yang kedua, apalagi sekolah-sekolah yang sedikit siswanya, rajinnya kasih keluar siswa. Mau kurangi dana bosnya. Kan begitu. Barangkali silakan Pak Nair. Itu cuma Oke. opini Ya, saya sih. Iya. Kan baik. satu siswa itu 1,6 Pak. Jadi kalau dia kasih keluarkan siswa, 10 siswa saja, berapakah? Sudah berapa juta tuh? Dia buang-buang uang. Ya, silakan Pak Nair. Baik, apa yang diutarakan Pak Usman itu sebenarnya sebuah contoh terapan bagaimana Pak Usman melaksanakan layanan advokasi. Sebenarnya Pak Usman mau menyampaikan itu ke kita. Iya, Eh, sebenarnya terus Pak Sudarmin tadi sudah menyampaikan kapan sih harus dilakukan ini sesiometri dan manfaatnya apa ke siswa. Eh, Jadi teman-teman tinggal action saja. Persoalan format itu kan sudah ada ya, sudah ada di Google juga ada, saya lihat di grup-grup DNGBK dan sebagainya ada juga. Cuma persoalannya ini adalah teman-teman apa ya, tidak menerapkan begitu. Ada lagi yang sudah menerapkan tapi tidak ada rencana tindak lanjutnya. Kalau Iya, misalnya anak-anak yang terisolir, apa tindakan guru BK? Atau yang populer itu apa tindakan guru BK? Apa buktinya bahwa guru BK sudah menindaklanjuti hasil seismometri? Sebenarnya poin penting kalau saya secara pribadi. oke. Selama ini setelah kita melakukan asesmen seismometri, simpan di meja atau di lemari, memperlihatkan ke pengawas, amanlah kita. Jadi apa ya, tidak berubah sebenarnya kinerja kita kalau seperti itu. Dan kita sebenarnya sudah beralih fungsi dari guru BK ke guru administrasi. Iya, Di kurikulum merdeka kan sebenarnya yang mau diubah itu adalah mindset kita sebagai guru. Apapun kurikulumnya, kalau mindset kita tidak berubah, maka ya percuma saja. Contoh kecil ini, kalau saya secara pribadi, datang tepat waktu saja ke sekolah itu adalah tantangan terbesar bagi guru. Ataupun masuk tepat waktu di kelas, ya tantangan terbesar. Ya, jadi bagaimana kita mengkeluarkan tentang pendidikan karakter, kalau kita sebagai model di sekolah itu ya
tidak seperti itu modelnya. Nah, Iya, iya sih. kalau Ada yang menarik ini juga, Pak, dari pertanyaan Oke. Pak Alvin ini. Bisa Kak diadakan sosiometri di Kuang Guru? Maksudnya itu guru tak kita mau sosiometri, Pak Alvin? teman-teman guru Nah, kan pasti. dah. Tidak, Ji. Bapak Ibu sekalian, mereka semua itu teman sejawat. Belum dia paham tentang pentingnya keberadaan guru BK. Bisa, Ji. Bisa pakai asesmen penilaian daripada kepala sekolah dan diri sendiri. Saya cuma pakai formatnya sosiometri. Kan di pembahasan tadi Moreno bahwa sosiometri itu bisa mengukur tingkat sosial seseorang itu pada lingkungan tertentu, baik di tempat kerja, di rumah sakit, dan lain sebagainya. Bukan hanya untuk siswa. Siswa itu hanya sebagian kecil. Tapi itemnya dirubah. Yang penting kita tahu cara mainnya. Caranya membuat diagramnya, bisa kita ambil datanya tuh. Teman-teman guru yang menurut penilaian kepala sekolah bagaimana. Ada datanya kok di situ. Yang temannya sekolah-sekolah yang lagi berbenah tuh, yang sekolah-sekolah PK. Bisa diukur dan bisa disematkan. Jadi ini sebuah teknik. Jadi teman-teman sekalian, sedikit lagi, bahwa pemberian instrumentasi BKTS itu bagusnya sih kita harus paham apa ideologinya, apa prinsipnya, apa gunanya, dan kemana arah tujuannya. Itunya yang seru. Kalau hanya sekedar mengisi berkas dan mengumpulkan menjadi satu file, seperti yang dibilang tadi Pak Munawir, bahwa Pak Nawir bilang tadi itu hanya sekedar seonggok berkas, maka itu akan tidak terpahami. Memang perjuangan teman-teman sekalian masih sekitar layanan informasi dan advokasi. Belum bisa setengah mati memang BK untuk melangkah kepada ke arah profesi kita yang sebenarnya tuh. Masih dalam perjuangan. Mudah-mudahan nanti meskipun Pak Menteri sudah pernah mengirim bahwa posisi BK itu sangat strategis dan lain sebagainya, tapi tetap aja sekolah yang menganggap bahwa BK itu masih ada ya. BK itu kerjanya apa sih? itu yang bikin gergetan juga sih sebagai profesi. Makanya saya di sekolah ketika mengerjakan sesuatu apa kita program dan sebagainya, saya selalu bilang bahwa yang kerja itu guru BK. Guru BK itu mampu masuk kemana saja. Di situ letak kelebihannya. Mau kasih jadi wali kelas boleh, mau kasih jadi pembina eskul juga boleh, mau jadi ini juga bisa. BK sudah dilatih secara sosial, secara pribadi, dan memiliki kemampuan altruistik yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Wih, semangat lagi berbeka Pak Nawir. Karena ketemu dengan teman-teman malam ini. Oke. Iya betul. Saya sangat setuju sekali dengan apapun instrumennya. Iya. Instrumennya itu mesti ada tujuannya jelas. Kenapa mau dikasih instrumen A, sosiometri, atau instrumen Huap I, DCM, apapun namanya. Terkadang kita sebagai guru BK tidak tahu sendiri untuk apa ini. Kenapa saya harus kasih ke siswa? Kira-kira setelah ada datanya saya mau apakan? Ya, nilai filosofi dari instrumen itu kan tidak ada. Nah, kalau saya sih sangat setuju bahwa tujuannya harus jelas sehingga nampak di situ nilai filosofinya dan rencana tindak lanjut kita dengan hasil instrumennya itu jelas. Walaupun dia berbentuk sederhana tanpa aplikasi. Iya. Sedikit lagi tambahan Pak Nawir. Oke. Akhir-akhir ini saya lagi mengelola beberapa data ya, termasuk data analisis. Jadi data analisis itu sebuah pekerjaan yang sangat populer sekali di lingkungan sistem informatika dan TKJ. Jadi selain programmer, ada sekarang yang namanya data analisis. Nah, ketika saya tambah dalam melihat user eksperimen, user interface-nya, dan lain sebagainya, saya melihat bahwa BK itu betul-betul luar biasa ya. Mampu menganalisis instrumen-instrumen manusia, dan itu bisa dijadikan menjadi acuan. Dan teman-teman yang sama seperti kita, psikolog, pekerja sosial, konsultan, dan lain sebagainya, itu sama. BK bahkan lebih bagus karena diberikan validitas diri bahwa dia mampu memainkan keilmuannya dengan bagus.
Apa maksudnya itu? Apa gunanya itu? Dan apa balikannya untuk kita? Ya pertama ya keberkahan harus dikasih naik. Saya kalau lagi datang enaknya perasaan tuh misalnya pagi-pagi ya nawaitu tuh konseling lillahi ta'ala. Maka saya akan dapat dengan instrumen yang saya buka-buka instrumen dan menentukan sendiri siapa yang menjadi konseling saya. Bapak Ibu sekalian, ini harus memang terbahaskan secara baik di profesi kita. 150 siswa yang menjadi beban kita, itu caranya menentukan gimana. Ada kan berbagai macam. Pertama ditentukan memang dari kurikulum, bahwa wilayah bimbingan itu kelas 1 ini yang tangani, kelas 2 ini yang tangani, kelas 3 yang tangani. Oke lah. Tapi itu kan membengkak sampai 300-400 bagi siswanya yang banyak. Nah, untuk menentukan arah konseli kita bisa dengan instrumen sosiometri. Kita kumpul nih sampainya dapat. Kemudian yang kedua bisa dengan alat ungkap masalah atau POP. Dan selain instrumen sosiometri, saya juga itu kan mengukur sosial. Nah, untuk mengukur pribadi itu SSCC, Sentence Tense. Ini sudah tidak populer lagi di teman-teman guru BK dan jarang saya lihat dibahas. Padahal itu tes punyanya BK dan itu sangat bagus untuk kita berikan karena simple, sederhana dan mampu mengukur. Jadi berbagai macam muncul instrumen sekarang non tes yang bisa dijadikan acuan. Utamanya gaya-gaya belajar yang lagi rame ya, non kognitif yang audiovisual, kinestesis dan lain sebagainya. BK punya banyak kok. Dia untuk SSCT itu mampu mengukur introvert dan extrovert dari teorinya Carl Gustav Jung. Jadi teman-teman sekalian di BK itu ada wahana keilmuan yang sangat luar biasa. Tidak ada ilmu yang secara eklektik menggabungkan beberapa keilmuan murni, menggabungkan filsafat, menggabungkan antropologi, sosiologi, psikologi, kombinasi dan lain sebagainya. Makanya ilmu BK itu sebenarnya bukan terapan bagi saya memahaminya. Dia cenderung kepada eklektik. Jadi dia mengambil saripati untuk mengubah manusia dan menjadikannya sebagai source, sumber utama dalam kehidupan ini. Itu kan BK definisi baru Pak Nawir. Seperti itu kan. Cari meki, kalau psikologi mainnya psikologi aja. Dia tidak kemana-mana. Bahkan saya bilang BK itu termasuk hebat dalam pekerjaan secara sosial, dalam pekerjaan sumber daya, kan human resource development itu sebenarnya sih BK itu sangat luar biasa. Di belahan sana itu di dunia modern justru BK menjadi sebuah profesi yang sangat mahal sih. Iya, karena manusia itu butuh untuk didengarkan, butuh untuk dipahami, butuh untuk dan BK memiliki kemampuan itu semua kalau Bapak Ibu sekalian melatih diri dan tidak ada jalan lain, hanya membaca buku, memahami, melatih, saling berbagi, itu aja kita lakukan. Utamanya teman-teman yang sudah ASN, itu artinya jelas apa yang masuk di dalam diri kita secara finansial, secara apa dan lain sebagainya. Dan dengan Pak Munawir yang sangat luar biasa selama ini berjuang untuk kebekaan dan berbagi bersama, itu kayaknya menjadi sebuah cita rasa tersendiri kebahagiaan kita berbimbingan dan berkonseling. Wah, pokoknya semakin malam semakin bagus kata-kata aku nih Pak. Bapak Ibu sekalian. Mulai keluar. Pokoknya bapak minum kopi aja. Pak sudah Pak Buri baru muncul. Nih kopi Pak Buri. Oke, Kak Buri, ada lintingan dulu Kak Buri. Lewat WA mau kirim. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini waktu kita hampir usai. Oke, ada yang mau dikonfirmasi dulu? Selamat datang, Kanda Buri. Salah satu Kakanda yang membangun BK selama ini. Sebelum ke Pak Bur, mungkin ada yang lain? Kenapa Bunda? Bunda? Cek. Ya. Baik.
Mohon di-share aplikasinya. Saya pakai headset. Mohon di-share aplikasinya. Bikin memang ke aplikasi Darmin. Ini bukan aplikasi Bapak Ibu ya, ini manual. Saya bilang tadi Bapak Ibu, instrumen yang diberikan itu bukan hanya sekedar pengecian secara pemberkasan, tapi kita dari persentase tadi kita harus betul-betul paham apa yang mesti kita ukur. Meskipun manual, sebenarnya seru. Ya, meskipun sebenarnya itu hanya sekedar SSCT itu suction tendency itu hanya apa ya? Itu sempat viral di TikTok ya, nyambung-nyambung kalimat itu. Nah, nyambung kalimat ayahku sebenarnya jarang titik-titik. Saya adalah orang yang titik-titik. Itu nyambung-nyambung kalimat begitu yang sederhana, tapi filosofinya itu sangat kuat. Itu terkait dengan literasi, itu terkait dengan kemampuan komunikasi, itu terkait dengan kemampuan kognitif berbahasa dan lain sebagainya. Nah, itu semua kita bisa buat. Bapak Ibu sekalian, pokoknya BK itu secara humanity, secara filsafat kemanusiaan, semangat ada Kak Buri. Temanku berdebat biasa. Mancing. Itu bagus. Lain kali Kak Buri, nah, kita wawasan dasar BK kasih Kak Buri itu supaya dia bisa paparkan secara filosofi BK sebenarnya. Coding. Dan termasuk literasi pembahasan paling bagus itu kita ngobrol dan nongkrong-nongkrong itu BK apa? Tidak akan habisnya sampai subuh, bahkan sampai spiritual, semakin tengah malam sampai spiritual itu dibahas dalam dunia bimbingan konseling. Adapun instrumen-instrumen seperti sosiometri itu bisa dijadikan sebagai hiburan tersendiri, semacam permainan dalam diri kita untuk menentukan konseling. Jadi instrumentasi itu dalam struktur permen 1-1 ketika dikerjakan itu nilainya cuma 1 jam, Pak Nahir ya. Saya lihat instrumentasi BKTS itu satu jam aja di jurnal itu saya lihat. Padahal itu menghabiskan waktu yang begitu banyak. Nanti kita bahas bagaimana menjurnalkan. Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi juga nanti kita bahas bagaimana menjurnalkan pekerjaan-pekerjaan kita tuh sehingga bisa terhitung 24 jam per minggu. Ini kayaknya juga penting, kita harus sepaham semua karena masing-masing beda pemahaman sih. Nah, kalau itu yang jurnal kan lagi rame di kurikulum Merdeka tuh, mau dibikin. Dan itu sangat bagus. Berapa per jam satu hari yang mampu kita kerjakan dan berapa item yang harus dirubah menjadi jam. Nah, itu nantinya jadi pembahasan khusus tersendiri. Silakan. Iya, betul. Jadi begini, untuk apa ya? Ini teknis mungkin apa ya? Bagaimana mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk jurnal atau laporan, mungkin di sesi berikutnya atau di sesi yang lain. Kita kasih kesempatan ini ke Pak Buri. Pak Buri ini sebenarnya bukan background BK ya, tapi dia mendalami BK dan ya sekarang dia sudah hati, pikiran, perasaannya sudah di BK. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darmin, teman-teman semua. Malam. Benar tadi. Saya tadi baru datang, baru nyampe, lihat terus saya nyalakan sambil dengar. Saya seduh kopi dulu. Ini baru duduk di belakang. Yang saya garis bawahi adalah mungkin sudah waktunya ya teman-teman untuk memahami logika dari asesmen itu. Jadi misalnya sosiometri, logikanya sosiometri itu seperti apa sih sebetulnya dituju di situ, sehingga kita tidak tergantung dengan aplikasi atau kita tidak lagi terus bisa minta contohnya gitu. Artinya kita coba secara maksud dan tujuan, kemudian kita modifikasi, kira-kira seperti itu. Jadi saya senang sekali dengar cerita Pak yang dari baru, Pak Usman. Wow, luar biasa Pak Usman. Berapa guru luar kita? Biasa,
berapa guru kita kita lawan. Ini Pak Alfi bahkan Pak Alfi itu 16. bahkan kepala sekolahnya mau 16. dievaluasi. Nah, 16. nanti saya mau cerita, ada dua saya mau cerita. Yang pertama nyambung ceritanya Pak Usman ya. Jadi saya juga pernah alami itu. Jadi siswa ini malah agak terbelakang, Pak. Dia malah agak terbelakang gitu loh. Oke. Dia agak terbelakang. Jadi nggak bisa diajarin gitu. Dia nggak betah. Dia agak susah berkomunikasi karena pernah step berkali-kali dan sebagainya. Jadi dia itu sekolahnya itu ditandemkan dengan adiknya. Harus dengan adiknya. Jadi kalau dia kerja tugas, adiknya yang kerjakan tugasnya. Selalu gitu. Nah, ini mau di stop karena dia masuknya SMK, kan saya di SMK. Mau di stop ini nggak bisa, dia nggak bisa lanjut, nggak bisa naik kelas, gitu kan. Masih lebih banyak Pak Usman sih karena 16 Pak ya, saya 14. Saya sendirian. Ya syukurnya BK nggak ngomong, sehingga saya nggak teman-teman BK itu semua support ke, maksudnya mereka daripada ini lebih nggak ngomong. Ya. Apa yang saya lakukan Pak? Saya bikin referral ke Ibu Wid, Prof Wid ya, Ibu Widya Stuti di UNM, psikolog ya, di Jalan Faisal situ. Saya bikin surat, yang terhormat tolong di di psikotes lah kira-kira gitu ya. Anak ini saya jelaskan situ, anak ini masuk SMK, dia tidak mampu mengikuti pelajaran. Ternyata jadi misalnya nih ya, levelnya 1 2 3 4 begini ya. Ini dia harus masuk SLB gitu ya. Ini 2 ini dia harus masuk SLB. Si siswa itu dia di level ini persis 1 di atasnya. Malah resumenya Profit itu, ini anak harus tetap, justru jangan masuk di SLB. Dia harus tetap di sekolah umum. Gitu. Nah, itulah yang menjadi senjata. Kemudian saya trial anak itu, saya suruh selama 1 minggu, saya bongkar komputer, dia lihat, terus saya suruh pasang. Seminggu dia bisa bongkar komputer dan dia bisa pasang lagi. Sehingga saya bilang, ini anak bukannya nggak bisa, cuman gurunya aja yang nggak sabar untuk ngajarinnya. Gitu. Jadi saya pikir, itu salah satu hal luar biasa yang pernah saya perjuangkan ya. Maksudnya yang saya rasakan. Jadi itu memang luar biasa itu. Lebih terkejut lagi kemarin waktu Om Sudarmin cerita itu yang dia lawan gurunya demo gitu, itu lebih itu lebih seru lagi. Ingat Pak Namir ya, kita cerita di Warkop itu. Iya. Bisanya seperti itu, dimediasi kiri kanan, dibujuk-bujuk ya. Nah itu Pak Usman. Jadi memang hal-hal kalau kita sudah alami itu, bahasanya gini kalau mahasiswa, kau belum mahasiswa kalau belum merasakan semprotannya gas air mata gitu. Dan luar biasa memang guru BK, Kak Buri. Luar biasa. Kalau guru BK kalau belum lawan 12 orang 12 orang. Guru lainnya itu kayaknya belum BK gitu ya. Kayak saya sering bilang, ini teman-teman ya. Lucu juga sih. Kok guru BK yang setengah mati, yang begitu ikhlas. Bayangkan Pak ya. Dalam wali kelas itu Pak palingan 2-3 anak yang bermasalah. Mereka setengah mati kok tangani. Ini BK ini berapa orang dia mau tangani. Itu hanya bermasalah ya. Belum yang tidak bermasalah. Belum guru BK yang biasanya jadi pembina, biasanya yang selalu mendapat rekomendasi kodong untuk mengikuti. Itu banyak sekali kegiatannya. Baru Mona, saya selalu pernah suatu ketika saya bilang, siapa yang sakiti guru BK Pak? Tunggu mencilakanya di sekolah. Sedikit lagi ini. Saya kasih begitu memahami Pak. Siapa yang sakiti guru BK? Tunggu nih. Kau tidak akan dapat proyek ini sekolahmu. Kau tidak akan dapat perkembangan apa-apa. Karena kenapa begini Pak? Begini Pak. Ideologinya kayak gini. Prinsip pendidikan kita itu masih tetap Pak. Dengan aturan bahwa supervisi manajemen organisasi, belajar pembelajaran, dan bimbingan konseling.
kau sakiti saja bimbingan konseling berarti 30% nyawanya itu sekolah aja hilang. Bagaimana Pak Puri? Kan dibagi 3 tuh. Silakan Pak. Saya yang tadi. Silakan. Ah, saya di sekolah itu di samping jadi wakasek, saya juga wakasek. Oh, Posisi saya wakas. wakasek gitu. Saya Wakas. jujur Gimana kan? jujur saya wakasek humas. Saya Hmm. pembina pramuka. Saya guru koordinator BK. Oh Dah. mana? Megu jamaah. Saya Meh, guru otomotif. sampai subuh Bayangkan apa guru pemeliharaan. bos, Pak? Tapi itu di luar anu. Sampai Ya, subuh jam tai itu. ajak tasang. Jadi itu yang paling. Tapi terakhir itu kata-katanya ya tersakiti kalau kata-katanya Iya, dia iya, bilang iya. guru BK tidak berfungsi maka kata. Ya oke, tidak berfungsi. Yang baru saya demonstrasi kepada kepala sekolah. Jadi semua ada cerita-cerita Iya, iya. menarik, tapi termotivasi sampai jawabannya itu kepala sekolah sangat inspiratif. Dia bilang begitu karena banyak pokoknya semua kalau karena kemarin artinya final ini barang final malamnya Iya. ditingkat semacam cerita kepada kepala sekolah bilang saya dulu itu orangnya pembolos Pak. Di Iya. waktu era tahun 97 belum ada HAM, saya itu sering bolos dikasih masuk dalam drum baru digelincir sampai saya muntah-muntah. Tapi Iya. sekarang kenapa saya bisa begini? Langsung saya begini kepala sekolah tuh. Kenapa saya bisa begini? Alhamdulillah saya juga bisa menikmati yang namanya kuliah. Dan alhamdulillah saya juga menikmati sampai jenjang yang lebih tinggi daripada S1. Tapi kenapa saya bisa begini? Dulu saya pembolos, Pak. Saya tidak ada harapan untuk jadi guru. Dan saya juga tidak pernah ada harapan untuk bilang, saya akan seperti ini jadinya. Itu dulu. Sampai kepala sekolah aku itu menangis. Akhirnya besoknya berubah itu keputusan. Alhamdulillah. Kan keputusan yang pertama itu kan, biar bagaimana itu kepala sekolah, biar dibawa ke Dewan Guru ini, Pak. Yang kemarin ini. Berapa Iya. penaikan kelas yang kemarin? Bukan yang baru-baru Bulan terjadi lalu. ini. Iya, yang kemarin ini. Wah, sampai-sampai tuh. Wah, kasih kurikulumku kulawan. Bisa-bisanya tuh kasih kurikulum. Mengiyakan, ku bilang, sekolah ini gagal. ATS itu siapa yang mau cari? Anak tidak sekolah siapa yang mau cari? Iya. Saya bilangnya begitu. Guru BK atau wakasih kurikulum yang mau cari? Dia bilang, langsung saya bilangi, wakasih kurikulumku waktu itu. Wakasih bilang, kita itu guru matematika. Seandainya saya juga ingin mengukur semua kelas di sini, tidak ada yang tahu kali-kali di sini. Hampir 9. Jadi di mana juga kita tingkat keprofesionalan kita. Nah, biar kali-kali semua di sini di kelas tidak ada yang tahu. Paling satu kelas itu ada 4 yang tahu. Itu pun ada yang 4 tahu. Nah, untuk matematika itu tidak bisa ada sesuatu kan tanpa penjumlahan, perkalian, pengurangan dan sebagainya. Oh mana terdiam itu kasih kurikulum, betul. Artinya Iya saya tuh maksudnya bagaimana? Jangan kok bilang anak bimbinganku sampai 7 orang ini tidak naik kelas ini. Deh. Saya termasuk orang yang paling gagal sedunia ini kalau bisa-bisa dari 24 7 orang yang naik. 2 tahun mana kasih begitu. Dulu saya anak bimbinganku adalah ketua jurusannya 7 orang yang naik. Selebihnya tidak ada yang bisa naik. 7 orang yang bisa lolos untuk naik ke kelas 2. Jadi kalau saya sebenarnya duduk di situ, semua yang anak-anak itu datang ke saya. Tapi di lain pihak ada yang bilang, keturet nasengus mama provokator sih. Muhammad, jengkelnya aku dengar. Ya, itu saya bilang, kalau begini bisa gak hancur lebur ini. Aku bilang itu sih gara-gara kamu itu semua. Jadi sekarang ini Pak, saya guru semenjak ini kejadian, saya ini guru terisolir. Di antara teman cuek nak maku deh. Metode melo cuek yang lalang ngasih Pak. yang Cuek Pak Usman nusola angin sekolah Pak karena mereka jabat apa? cuek kepada guru-guru. Aja Pak Mawata tuh kehilangan hati tak guru-guru ya. Pokoknya
Tidak Iya. ada paling enak diajak Beban. diskusi di sekolah adalah Ah, guru BK, Pak. Guru BK itu paling bagus diajak karena mendengarkan betul. sudah dilatih mendengarkan. Tuh. Terus kalau Ah, kalau bikin bikin kegiatan ah, pasti ada latar belakang musik. Terbelakang musik. oh iya. Oke, Anu berbagi pengalaman mah ini. Iya, iya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ada terpura apa mereka kasih aplikasi? nano korek itu. Iya. oke. Ya, Ada Pak Nawir, saya bikin di grup itu aplikasi. Tolong kalau saya salah, tolong ya, dikonfirmasi Bapak Ibu sekalian. iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena saya sudah dikasih warning ini, eh, saya kira bahwa masih banyak yang kita mau ceritakan, mau diskusikan lebih dalam dan lebih lama lagi, berbagi pengalaman, berbagi praktik, dan kenapa? Oh, Alvin, mau bertanya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya karena sudah ada warning dari Kakandaku Munawir, Ya, ya. Pak Munawir. Pertanyaanku untuk singkat saja, Pak. Ada enggak cara yang mengakali itu aplikasi absen yang terbaru di Disdik? Belum tembus ya. Tunggu dulu. Itu pertanyaannya kayaknya arahnya kriminal itu. Ya, makasih banyak Kak Sudarmin, Pak Oke. Nawir. Iya, iya. Makasih banyak Ilmuta. Ini pertanyaan yang sebenarnya Kak, Pak. Ini ketika kita melakukan sesometri, namun pada saat berjalannya waktu, kan biasanya sesometri diawali pada saat awal semester atau tahun ajaran baru. Namun berjalannya waktu, dilihat dari observasi langsung ada perubahan, mungkin dari siswa yang populer awalnya menjadi kurang populer kembali. Apakah kita melakukan sesometri ulang atau bagaimana, atau kita cuma mengikuti ke langkah selanjutnya, seperti mungkin mengetahui penyebabnya melalui observasi langsung atau bagaimana, seperti itu Pak. Itu tadi pertanyaan yang sesometri. Kadang saya juga berpikir kayaknya ini sesometri bisa kita lakukan kepada teman-teman sejawat di lingkungan sekolah. Bahaya Kenapa tidak? Pikiran saya kenapa tidak? Karena ilmu ini bisa saja di sekelompok orang bisa kita lakukan, mengukur siapa yang populer, siapa yang tidak. Observasi langsung lalu bikin kayak skala. Kita yang tentukan. Oke. Ya, saya kira itu Kak pertanyaan saya. Ya, makasih. Oke. Ya, dipahami. Jadi Alvin ini mungkin ya ada gap begitu mungkin ya antara hasil sesometri dengan realitanya begitu. Misalnya di sesometri itu sangat populer, tapi di kenyataannya atau seiring berjalannya waktu dia jadi terisolir atau kurang temannya. Bagaimana itu sudah kayak? Bagaimana itu Kak Darmi? Semakin banyak pertanyaan ini yang masuk. Kenapa bisa Ya, pakai kita fokus ke sesometri? Bapak Ibu sesometri sekalian. dulu. Ya, terakhir Apa tadi ya. pertanyaannya Pak Alvin yang terakhir, Pak? Itu tadi gini, di hasil sesometri itu dia kan populer. Tapi seiring berjalannya waktu hasil observasinya ya semakin ke sini tuh semakin kurang temannya. Artinya semakin tingkat popularitasnya itu semakin rendah. Gimana itu? Itu dari instrumen yang berbeda kan. Artinya memainkan dua instrumen yang berbeda itu biasanya sih memang saling kontra. Pastilah. Kalau yang kedua tadi itu kita pakai observasi langsung. Pasti dia akan kontra dengan sesometri ketika melalui perubahan sikap. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya memang sepakat bahwa memberikan instrumen itu harus dipahami dulu apa maksud dan idenya sebenarnya. Dan instrumen itu dia hanya memetakan. Jadi dia tidak mematikan tuh. Dia fleksibel. Makanya dalam membuat sebuah asesmen, selain dipahami, dia harus fleksibel, akuntabel, dan validitasnya.
validitasnya itu dan lain sebagainya itu syarat sebuah instrumen. Nah, ketika tiba-tiba dulu populer, dia tidak populer, kan bukan berarti kita tidak mau konseling lagi kan? Justru itu menjadi sebuah kesempatan tersendiri. Kenapa anak ini tiba-tiba berubah? Makanya seorang konselor itu memang harus memiliki sifat semacam riset. Selain altruistik, dia punya juga sikap skeptis. Begitu Pak Buri ya. Ragu akan hasil instrumennya sendiri. Kenapa bisa berubah seperti itu? Nah, momen-momen inilah yang menjadi item untuk menjadi guru BK yang progresif lah. Tuh, kita ambil aja anak-anak, kenapa ini anak tiba-tiba dia mungkin ada sesuatu yang menghambat, maka bisa menjadi konseli tersendiri. Nah, penentuan konseli ini itu bisa menjadi salah satu contoh tadi ketika terjadi perubahan sikap. Ya, jadi kita lupakan dulu persoalannya Pak Usman ya, karena itu sebenarnya persoalan bertahun-tahun dan ada semua di sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan juga yang menarik, mudah-mudahan terjawab Ban Nawir ya. Seperti itu. Jadi pada kesempatan yang lain kita konseling lagi dengan apa yang diperlihatkan oleh siswa. Nah, Bapak sekolah ada yang menarik itu, bagaimana itu penggunaan sosiometri. Jadi kembali saya ulangi bahwa kegunaan sosiometri itu mengukur hubungan sosial anak-anak, apakah dia termasuk anak yang populer pada kelas itu atau anak itu memiliki semacam, ada memang tes terkhusus untuk yang namanya prososial dan antisosial, ada tes khususnya. Tapi prososial dan antisosial menjadi isu tersendiri di dunia bimbingan konseling, dan salah satu instrumen untuk membaca itu adalah sosiometri Bapak Ibu sekalian. Baru dapat kata-katanya yang benar tuh Pak Nawir. Baru dapat kata-katanya yang benar. Jadi di dalam penyakit patologi sosial ada dibilang prososial dan ada dibilang antisosial. Nah, pro dan antisosial inilah instrumentasi sosiometri mampu membacanya. Nah, ketika kita mengkategorikan bahwa anak itu pro, anti, atau bilang sosialnya bagus atau populer, maka itu menjadi lahan kita untuk bimbingan konseling. Bukankah bimbingan konseling itu bukan hanya menangani siswa yang bermasalah? Bukankah bimbingan konseling juga itu menangani siswa yang ingin berkembang? Nah, itulah repotnya jadi guru BK tuh. Dan itulah yang membuat Kak Budi tertantang menjadi guru BK. Adalah Resource Development Humanity. Kayak gitu ya. Kemanusiaan itulah yang menjadi dasar kita mengkonseling selama-lamanya. Ada yang menarik tahu Pak. Itu yang jumlah siswa jadi masalah. Bukan di masalah Bu, tapi sudah ditetapkan di Permen 11. Silakan Bapak Ibu sekalian baca di Permen 11 bahwa 150 siswa itu tetap jadi 24 jam. Nah, jadi 24 jamnya ini per guru BK. Jadi kalau 190 masih terhitung 24 jam. Nanti dia melewati 198 atau 201 baru ada tambahan jam. Tapi sekarang kan Bu tidak ada tambahan jam. Tidak ada komite. Jadi tetap 150 siswa untuk mencukupi namanya sertifikasi kita 24 jam pelajaran. Nah, yang jadi persoalan menghitung 24 jam itu gimana caranya di BK? Kan? Ya, Itu mungkin jadi, di lain kesempatan itu dibahas. Ya, mungkin di lain kesempatan. Supaya teman-teman juga ini ada cara perhitungannya sendiri menghitung 24 jam di BK dengan 4 komponen program dan 17 strategi layanan. Ada kok. Itu untuk mencukupkan jam itu, dan bagaimana instrumen kita, administrasi kita sebagai guru BK untuk melengkapi itu ada juga. Mungkin lain dan kesempatan kita bahas tentang kelengkapan dasar. Itu penting Jo, karena kenapa terkait dengan kepegawaian kita dan pelaporan kita di Dapodik itu. Iya betul. Jadi terkait dengan jumlah jam atau hal teknis lainnya mungkin ada waktu lain. Jadi fokusnya malam ini adalah sosiometri. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari kegiatan malam ini, pertama, sebelum memberikan instrumen atau membagikan angket atau apapun namanya ke siswa, hendaknya itu punya landasan filosofi yang jelas atau tujuan jelas. Ini instrumen untuk apa sih? Manfaatnya apa ke siswa? Kira-kira setelah ada hasil analisisnya, saya mau apakan sebagai guru BK? Apakah misalnya guru lain bisa gunakan? Ya, sehingga instrumen yang kita buat termasuk sosiometri itu punya dampak ya.
dampak bagi siswa, bagi guru BK dan guru mata pelajaran. Yang kedua, kenapa biasa ada hasil yang berbeda antara instrumen dengan realita? Pertama adalah kita mungkin tidak mengkonfirmasi atau melakukan wawancara ulang apakah misalnya hasil instrumen atau hasil pengisian data atau angket ke siswa itu benar-benar sesuai kondisinya pada saat itu. Sepatutnya dia ikut-ikutan atau hanya sekedar menulis tidak sesuai dengan kondisi realnya pada saat itu. Yang ketiga adalah kenapa berbeda? Karena memang ini karakter. Ya, karakter kan itu berubah seiring karena dipengaruhi salah satunya adalah faktor lingkungan. Ya. Saya kira itu menjadi poin penting pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan ke narasumber untuk berbagi, Pak Sudarmin. Kalau lebih kerennya dipanggil Kak Sudarmi. Ya, teman-teman sekalian sudah bergabung, Pak Buri. Kami ucapkan juga terima kasih memberikan cerita ke kita tentang bagaimana memperjuangkan siswa yang dianggap bodoh tanda kutip menjadi siswa yang dipandang berbeda begitu. Kata kunci dari Pak Buri itu adalah guru terlalu tergesa-gesa menilai siswa ya sehingga siswa itu tidak mendapatkan ruang untuk mengeksplorasi kondisinya sehingga dia dicap atau diberi label tertentu. Pak Usman juga ceritanya yang luar biasa yang memberikan layanan advokasi yang luar biasa ke siswanya yang hampir seluruh guru menganggapnya tidak naik kelas. Tapi dengan cara dia memberikan advokasi, meyakinkan guru dan kepala sekolah sehingga kondisi itu terbalik, betul-betul siswanya teradvokasi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ada terakhir ya closing statement dari Pak Sudarmin. Oke, terima kasih ke Pak Nawir. Barakallah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Jadi Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang guru BK itu membutuhkan, mari kita pakai statementnya kurikulum merdeka ya, belajar sepanjang hayat, dari ayunan sampai liang lahat, kan begitu. Rajin Ki untuk menambah dan mengasah skill tak karena di BK itu merupakan sebuah keilmuan yang sangat besar sebenarnya, yang sangat menyaring dan sangat membahagiakan sebenarnya Bapak Ibu sekalian ketika kita berada di lini-lini keilmuan dan profesi kita sendiri. Memang godaan untuk terlepas dari jalurnya, terlepas dari relnya itu banyak sekali, tapi tetap kok kita terbingkaikan kepada BK. Jadi angin mamiri ada di Makassar. Mari kita mendidik, konseling dan mengajar. Terima kasih. Oke, luar biasa ini pantun, pintar tuh mau pantun ini. Luar biasa. Oke, mantap. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan sudah bersua bersama kita belajar pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kanda Ernie yang sudah menyiapkan link untuk kita belajar bersama, kepada Pak Sudarmin sudah berbagi. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita membicarakan hal yang berbeda atau kita ada pertemuan tatap muka supaya mengkelirkan ini persoalan-persoalan yang terjadi di kebijakan kita. Mari kita tutup acara ini Bapak Ibu sekalian dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi pula